Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naomi Masya Alfiana. Di sini saya akan membuat video pidato yang bertemakan tentang Hari Batik untuk tugas bahasa Indonesia. Maju mundur bersuadaku, si gadis manis berbatik juga. Dengarkanlah pidato ini wahai saudaraku, pidato tentang Hari Batik Kebanggaan Indonesia. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Hormat kepada seluruh hadirin yang terhormat. Yang saya hormati, Ibu Septia Widiawati, MPD, selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan teman-teman saya yang saya sayangi, serta para hadirin sekalian. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato bertemakan Hari Batik. Sebagai warisan budaya Indonesia yang sangat berharga, batik telah menjadi identitas yang menjunjung tinggi nilai seni dan kearifan lokal. Hari Batik diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai pengakuan akan pentingnya warisan budaya ini bagi negara kita. Batik bukan hanya sehelai kain yang indah, tapi juga menyimpan filosofi dan cerita dalam setiap pola dan coraknya. Sejak tahun 2009, UNESCO telah mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda di dunia. Ini juga menegaskan betapa pentingnya batik dalam melestarikan budaya kita dan mewariskannya kepada generasi mendatang. Dalam perjalanan sejarahnya, batik telah berkembang pesat, baik dalam desain maupun teknik pembuatannya. Ada berbagai macam jenis batik, seperti batik tulis, batik cap, batik print, dan batik lukis, yang semuanya memiliki keunikan dan keindahan tersendiri. Sebagai karya seni yang bernilai tinggi, batik juga memiliki makna yang mendalam pada pola dan motif batik, yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan, kepercayaan, serta mitologi dari masyarakat Indonesia. Setiap pola dan motif batik memiliki cerita dan makna yang bercerita tentang sejarah, viabilitas, dan kearifan lokal. Batik sendiri telah ada di Indonesia sejak zaman kuno, sebelum era zaman Majapahit. Batik sudah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Pada masa itu, batik digunakan oleh masyarakat sebagai perlengkapan pakaian sehari-hari maupun untuk upacara adat tertentu. Batik kemudian berkembang pesat pada masa Kesultanan Mataram, terutama pada masa pemerintahan Sultan Agung Hamengkubuwono pada abad ke-17. Batik dijadikan sebagai ganti upeti yang diberikan oleh para pembesar kepada sultan, dan ini menjadikan batik dikenal dan digemari. Pada masa kolonial Belanda, batik banyak mengalami perubahan, baik dalam motif, dalam teknik, dan juga penggunaannya. Batik menjadi lebih dihargai sebagai karya seni dan dipopulerkan di Eropa oleh pejabat dan orang-orang Belanda yang tinggal di Hindia Belanda. Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya, pada tahun 1945, batik semakin ditekankan sebagai salah satu lambang identitas nasional. Perkembangan batik di Indonesia terus berlangsung hingga saat ini, dengan berbagai teknik, motif, dan gaya yang terus berkembang. Selain itu, batik juga menjadi sarana identitas yang menghubungkan generasi muda dengan akar budaya mereka, memberikan sense of belonging, dan mempererat rasa persatuan dan kesatuan.
Indonesia dikenal karena batik yang secara internasional dan menjadi kebanggaan bangsa. Sehingga Indonesia diakui sebagai salah satu negara penghasil dan penggemar batik di seluruh dunia. Dalam era modern ini, kita perlu melestarikan dan menghargai keberadaan batik. Perkembangan teknologi dan industrialisasi dapat mengancam keberlangsungan budaya dan tradisi termasuk batik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memasukkan batik ke dalam pendidikan. Dan kita seharusnya memperkenalkan batik pada generasi muda sebagai bagian integral dari budaya mereka. Pemerintah dan masyarakat sipil perlu bersinergi mendukung industri batik dengan cara memberikan fasilitas dan pelatihan kepada para pengrajin agar mereka mampu bersaing di pasar global. Di samping itu, perlu juga diadakan forum dan pertemuan untuk memfasilitasikan kolaborasi antara para seniman, perajin, dan desainer gunanya untuk mencapai inovasi dalam pengembangan corak dan desain batik yang modern, sehingga batik tidak hanya tetap relevan, tapi juga mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Selain sebagai bahan pakaian, batik juga telah dimanfaatkan dalam industri kreatif, seperti produk-produk tas, sepatu, hingga aksesori menggunakan motif batik sebagai ciri khas Indonesia ini. Namun, dalam menghadapi perkembangan zaman, penting bagi kita untuk tetap menjaga keaslian dan keberagaman batik. Kita harus tetap memahami dan cerita di balik setiap motif batik, serta menghargai para pengrajin yang telah teliti membuatnya. Oleh karena itu, kita rayakan Hari Batik dengan lebih dari sekadar mengenakan pakaian batik. Mari kita mendukung pengrajin lokal, belajar, dan menghargai keindahan serta nilai-nilai budaya yang terkandung dalam batik. Penting untuk mengenal pasal-pasal terkait dengan batik di Indonesia. Salah satu pasal yang relevan adalah pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang cagar budaya. Pasal ini berbicara tentang perlindungan terhadap batik sebagai bagian tak terpisah dan warisan budaya bangsa Indonesia. Dalam pasal ini juga menyatakan bahwa batik harus dijaga dan dilestarikan agar dapat diteruskan kepada generasi mendatang. Selain itu, ada juga pasal 1 ayat 2 tahun 2020 tentang merek. Pasal ini menjelaskan perlindungan merek dari batik dalam bentuk merek dagang. Dengan demikian, batik sebagai merek mengacu pada kualitas dan keaslian batik Indonesia. Adanya hukum dan peraturan terkait batik menunjukkan betapa pentingnya warisan ini bagi Indonesia. Batik tidak hanya mencerminkan kesenian, tetapi juga sebagai cerminan identitas masyarakat Indonesia yang kaya dan beragam. Batik memiliki beberapa jenis, salah satunya rok yang saya pakai ini. Ini merupakan batik modern. Setiap sekolah memiliki batiknya masing-masing. Nah, seperti di sini ada contoh batik dari SMA Negeri 6 pada angkatan saya. Yang ini ada batik khas Jawa Barat. Jadi dari sekolah lain ada yang batik seperti ini juga, dan ada khas SMA. Akhir kata, mari kita lestarikan warisan budaya kita ini.
Jadikan batik sebagai simbol persatuan dan kesatuan dan semangat kebangsaan. Sekian pidato dari saya. Terima kasih kepada hadirin sekalian karena telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pidato saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penyampaian saat saya berpidato mengenai hari batik. Sekian, terima kasih.